Jika kita berbicara tentang sistem aduan SP4N lapor ini, jika perlu ada yang dievaluasi, kira-kira evaluasi apa yang diinginkan di sistem layanan aduan SP4N lapor ini? Mungkin Bapak Wakil bisa memaparkan? Saya berikan berapa garis dulu. Ini teknis nih, silakan Pak Kadis. Saya kebijakan nih. Izin Bapak, jadi untuk evaluasi secara umum sudah bagus ya Pak ya. Apalagi ini kan secara aplikasi sudah katakanlah dibangun oleh pusat, kemudian didamping oleh Korea juga dan sebagainya. Cuman memang dalam pelaksanaannya kan ini berlaku di Indonesia. Tentunya di Indonesia itu karakteristik budaya lokal kontennya kadang-kadang berbeda. Di sini mungkin ada sentuhan-sentuhan kearifan lokal lah yang harus sedikit mungkin bisa dikombine atau dikombinasikan di sini sehingga katakanlah penerapannya itu bisa lebih efektif. Makanya kami berusaha di sini di samping katakanlah kita menggandeng desa, kelurahan, kita juga menggandeng nanti peran desa adat, sekotruno dan lain sebagainya ke depan sehingga nanti substansinya bisa lebih mengena. Begitu mungkin kalau misalnya keluhannya memang di pertanian ya subak kita libatkan kan begitu Bapak guys sehingga katakanlah komunal-komunal yang memang berbasis adat ini kita kedepankan seperti itu. Jadi apalagi teman-teman di luar Bali mungkin kan ada di Papua dan sebagainya, itu pasti budayanya juga akan berbeda, sentuhnya juga pasti akan berbeda. Belum lagi masalah akses jaringan, masalah akses telekomunikasi, dinamika permasalahannya pasti akan lebih ruwet. Mereka kan antar pulau di situ. Kalau kita kan satu pulau jadi sifatnya mungkin lebih sederhana lah kita, tapi mereka lebih berat. Nah, makanya di sini mungkin yang masukan sedikit yang bisa kami sehingga nanti jangan sampai teman-teman pusat itu alergi terhadap masukan ini karena bagaimanapun Indonesia itu luas kan seperti itu. Itu aja masukan dari kami sih Pak. Baik, ada tambahan Bapak Wakil? Satu hal saya tambahkan. Baik. Yang pasti terjadi nih di SP4 lapor ya, dari segi responnya. Pasti terjadi respon time antara penanganan di SP4 lapor dengan di Sidumas kita itu lebih panjang, lebih lama di respon time-nya. Tetapi risiko terhadap respon time yang lama ini gitu ya, yang kena kita di daerah. Inilah menjadi satu yang harus kita perbaiki sedapat mungkin bagaimana respon time terhadap pengaduan masyarakat dalam sistem SP4 lapor yang kewenangan penanganannya dari pemerintah pusat dengan respon time yang kita lakukan di daerah karena kita memiliki kewenangan. Nah ini yang perlu kita bangun, bagaimana kecepatan dalam penanganan itu tindak lanjut dari apa yang diadukan oleh masyarakat itu bisa setidaknya mendekati apa yang kita lakukan di daerah dan sistem Sidumas kita itu pasti terjadi. Tapi konsekuensi risiko tengah masyarakat itu yang nggak becus itu kita di daerah karena kita lah yang dekat dengan masyarakat dan itu masyarakat kita sendiri. Dan masyarakat di sini kan tidak melihat kewenangan. Asal pemerintah gitu pasti kita di daerah gitu. Baik, benar sekali. Di babat kita ya. Dia tidak tahu pemerintah itu kewenangan siapa. Jangan begitu. Bicara masalah gini misalnya. Sederhana, soal jalan. Jalan rusak terus segini udah lama gitu. Rakyat nggak tahu kalau ada daerah kita di Badung ini. Rakyat nggak tahu itu. Apakah jalan itu statusnya jalan nasional apakah jalan provinsi? Kalau sudah jalan itu berstatus jalannya nasional, kalau tidak pemerintah pusat perbaiki 10 tahun pun rusak terus. Biarpun dari Badung. Kenapa? Kita kewenangan kita nggak ada. Jadi tidak cukup dalam penyelenggaraan pemerintahan ini dan juga menindaklanjuti pengadaan masyarakat itu tidak cukup dengan kemampuan. Karena nanti kita punya uang, bisa duit gini, nggak bisa kita tangani karena kita kewenangan. Itu saya maksud tadi. Dari spontan akan menjadi masalah memang itu. Oke, itu berarti yang perlu dievaluasi yang ingin salah satu. Demi sempurna. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas pemaparannya. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir nih Bapak. Karena tadi kita sudah banyak membahas pelayanan publik, kemudian sistem layanan aduan tersebut, maka di sini saya ingin ke teknisnya lagi. Apa yang perlu direkomendasikan dalam sistem layanan aduan SP4N lapor? Mungkin Bapak Kadis terlebih dahulu, apa yang ingin Bapak rekomendasikan kepada sistem layanan aduan ini? Mungkin untuk yang saya jadi seperti itu. Jadi sifatnya dari segi
cikal bakal SP4 Lapor, Sidumas itu kan sama artinya membuka ruang komunikasi, ruang aspirasi kepada masyarakat. Kami sangat memahami itu dan kita sependapat, tentunya itu adalah kewajiban dari segi perangkat daerah. Nah, ke depan tentunya dalam hal update, karena bagaimanapun dinamika masyarakat, perkembangan teknologi itu pasti akan harus kita update. Jadi mohon disiapkan juga ruang-ruang kita untuk bisa mengembangkan layanan itu, sehingga ke depan apabila dinamika masyarakat berkembang dan sebagainya sudah ada, kita juga harus bisa segera melakukan katakanlah pembenahan dan penyempurnaan, karena bagaimanapun kami harus memberikan harus bergerak mendahului masyarakat. Jangan sampai masyarakat nanti yang mengajari kita, kan enak juga. Ini mungkin yang kita rekomendasikan, sehingga lebih seringlah kita lakukan koordinasi, lebih seringlah kita diberikan tuntunan, sehingga dalam hal mana memang menjadi katakanlah ruang kita yang bisa kita kembangkan, kita lakukan. Namun memang mana yang memang menjadi katakanlah kewenangan dari pusat, ya kita ikuti seperti itu. Jadi intinya adalah bagaimana peran masyarakat, pemerintah itu harus tetap memberikan guide, memberikan pembinaan kepada masyarakat, dan harus hadir pada saat masyarakat memang membutuhkan, karena itu adalah kewajiban pemerintah daerah, dan itu layanan itu adalah hak warga negara semua. Jadi seperti itu. Benar. Jadi pelayanan adalah kewajiban daripada perangkat pemerintah, pelayanan adalah hak daripada warga negara, seperti itu. Lanjut. Mungkin tambahan dari Bapak Wakil. Ya, satu hal saya tambah apa tadi katakan oleh Pak Kadis itu. Satu hal ya, satu saja. Apa yang betul direkomendasikan? Kita berharap bahwa antara ya produk pengaduan yang kita miliki daerah dengan produk pengaduan yang dimiliki oleh pusat itu SP4 Lapor ini terjadi total integrated. Itu terjadi total integrated di sini. Jadi integrasi secara keseluruhan apa yang kita tangani dalam sistem Sidumas ini bisa secara keseluruhan, secara komprehensif bisa diintegrasikan di SP4 Lapor. Mengapa saya katakan begitu? Karena sistem pengaduan yang ada di daerah itu sifatnya spesifik sesuai karakteristik daerah. Indonesia terdiri dari beberapa daerah, karakteristik berbeda, secara karakter demografinya orangnya berbeda, geografisnya berbeda, potensinya berbeda, tentu permasalahan juga akan berbeda-beda. Maka kalau tidak terintegrated, total integrated di SP4 Lapor itu dengan sistem pengaduan di daerah juga, efektivitas. Nah, kembali kan efektivitas dari SP4 Lapor itu juga akan dikalahkan dengan sistem pengaduan yang ada di tingkat daerah. Tentu kita berharap adalah di tingkat nasional itu baik, di daerah juga kita baik. Itu yang kita kalau bicara kita rekomendasikan Pak Kadis barangkali kan total integrated itu terjadi. Oke, baik Bapak. Wah, banyak sekali informasi yang kita dapatkan terkait pelayanan publik, sistem layanan aduan, dan seputar pelayanan ini sendiri yang ternyata ini tuh sudah terintegrasi, kemudian sudah terimplementasi dengan baik, dan respon dari masyarakat pun baik terkait hal ini. Mungkin menjadi penutup dari podcast kita pada hari ini, yaitu adalah closing statement. Nah, closing statement di sini adalah harapan Bapak Wakil maupun Bapak Kadis terkait pelayanan publik kedepannya di Kabupaten Badung ini sendiri. Mungkin closing statement pertama akan saya ajukan kepada Bapak Wakil terlebih dahulu. Baik, pertama closing statement saya sifat mempertegas saja apa yang saya sampaikan tadi. Satu, berkaitan dengan pelayanan publik, mari kita berkomitmen tingkat integritas kita mewujudkan pelayanan publik yang prima tadi saya katakan. Ingat, pelayanan prima adalah cepat, tepat, dekat, bebas KKN itu. Ini pelayanan publik. Yang menyangkut tentang pengaduan masyarakat ini, mari kita wujudkan pengaduan masyarakat yang akuntabel dan mengarah pada pengaduan masyarakat yang berbasis pada sumbernya. Itu, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin closing statement dari Bapak Kadis sendiri. Jadi untuk pelayanan publik ya intinya pelayanan publik itu adalah swadharma kita. Jadi intinya seperti itu. Jadi itu adalah kewajiban formal dan informal yang harus kita pertanggungjawaban di dunia sekarang dan akhirat. Intinya seperti itu aja. Jadi harus
masuk ke dalam hati yang paling kecil. Ya, itu sih ya Pak intinya. Baik, kiranya harapan tersebut dapat terimplementasi dengan baik khususnya di Kabupaten Badung ini sendiri. Mungkin sekian dari podcast kita hari ini. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan tentunya memberikan kebermanfaatan bagi teman-teman pendengar maupun kita di sini. Mungkin saya Nuke pamit undur diri dan saya ucapkan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.